Menyiapkan bacanya. Sain. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan mulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca doa sesuai dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Diambil Al-Qurannya, sama-sama mengaji. Silahkan dibuka. Al-Qurannya surah Al-Baqarah ayat 20. Oke, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Dengarkan baik-baik namanya ya. Andi Nur Azika Malewa, Ibu Abdul Rahman. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan hari ini bisa menjadi semangat kita untuk tetap semangat belajar. Kita lanjut untuk materi hari ini. Kita review dulu materi pekan lalu. Ada yang masih ingat materi kita pekan lalu? Masih Bu. Ada yang mau? Oke, silakan. Aura. Hari ini mulai ayat 190 sampai 191 yang isinya itu tentang berpikir kritis, yaitu bagaimana kita bisa berpikir pertanyaan kita dulu. Jadi aku sentuh Aura. Oke, kalau masih fresh ingatan kita terkait materi pekan lalu, yaitu berkaitan tentang Quran surah Al-Imran ayat 190 dengan 191. Jadi walaupun materinya sudah lewat, tetapi kita harus tetap mengingatnya kembali karena itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita mampu mengulang dan mengaplikasikan ilmu tersebut. Oke, kita melanjutkan materi kita. Kita mengambil dulu di hikmah atau mengambil pelajaran dari beberapa orang yang mungkin orang yang cerdas atau orang yang berpengaruh terhadap diri kita untuk dalam hal menuntut ilmu. Jadi jadinya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Ya, dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib menjadi baik apa? Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita harus rajin untuk menuntut ilmu. Jadi malas-malas untuk datang ke sekolah, apalagi malas untuk mengerjakan tugas karena sejatinya apa yang kita pelajari, apa yang kita hargai, apa yang kita tuntut sekarang menuntut ilmu itu akan kita gapai nanti di esok hari maupun di dunia dan di akhirat. Terkait memenuhi janji ya, jadi materi baru kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 3 ya. Tujuan yang pertama itu adalah bagaimana kita mampu memahami makna dari memenuhi janji. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mampu mengetahui macam-macam dari janji. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kita mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan kebiasaan terkait tentang sikap bertanggung jawab terhadap memenuhi janji. Untuk mempermudah semangat kita di pagi hari ini supaya lebih fresh, ini semangat belajar, ya kita kasih ice breaking dulu ya. Mungkin ice breakingnya ini bisa diikuti ya supaya kita sama-sama menggugah semangat kita dengan ice breaking supaya lebih fresh. Oke. Kalau ini bilang kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha semangat. Masya Allah, kayaknya sudah semangat semua nih. Iya, kayaknya sudah siap semua untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, tadi kita sudah sebutkan ya, ada 3 tujuan yang harus kita capai di materi memenuhi janji. Adapun mungkin tujuan pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari janji. Jadi kalau kita lihat bahwa janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Untuk selanjutnya kita
sebelum kita masuk ke isi, nanti kita bentuk kelompok dulu di. Oke, saya sebutkan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kalau ibu sudah sebutkan namanya, silahkan duduk di sana kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Oke, untuk kelompok 1 itu adalah ada Aura, terus kelompok 2 ada Kamila, kelompok 3 ada Muawiyah, dan kelompok 4 ada Nani. Oke, itu masing-masing ketuanya ya. Untuk anggotanya, anggotanya Kamila ada Farsha, Ariska, Ifahat, dan Alwi. Terus silakan duduk per kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan. Kita kerjakan di kertas yang ibu sudah siapkan ya. Jadi silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti kita isi dalam LKPD di sini ya. Yaitu untuk kelompok pertama itu materinya terkait tentang janji kepada Allah ya. Untuk kelompok 2 dia menjelaskan tentang janji kepada sesama manusia. Oke, untuk kelompok 3 itu adalah balasan dari memenuhi janji. Terus yang kelompok 4 yaitu balasan tidak memenuhi janji. Oke, silakan dikerja ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Oke, silakan didiskusikan. Kayaknya sudah selesai semua. Kita persilahkan di masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan itu adalah kelompok 1. Siapa yang mau memakan? Oke, Ananda Kanila ya. Oke. Untuk kelompok yang lain silahkan disimak baik-baik penjelasan dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Aura sebagai perwakilan dan sebagai moderator akan memaparkan hasil diskusi kami. Untuk hasil diskusi akan dibacakan oleh Kanila. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Fahira sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang janji kepada Allah. Jadi, janji kepada Allah adalah janji yang dibuat manusia kepada Allah di alam ruh sebelum naik ke dunia. Janji ini perlu ditunaikan setiap umat manusia dan harus dipenuhi dengan iman kepada Allah dan ketaatan kepada perintahnya. Salah satu janji yang dibuat manusia kepada Allah adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia juga berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik, silakan kepada Aida sebagai perwakilan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaanku itu, bagaimana kalau sudah kita berjanji sama Allah untuk bernasar tapi dilupa dikerjakan, apa dampak apa hukumannya bagi kita? Pertanyaan dari saudari Aida akan dibacakan oleh Muhammad Ali. Baik, jadi bagaimana kalau kita sudah bernazar kepada Allah tapi kita tidak melakukannya? Jadi kita akan mendapatkan dosa dan juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, bagaimana ini solusinya? Solusinya ketika kita sudah mengingat bahwa kita pernah bernazar, kita harus langsung melaksanakannya. Oke, terima kasih Arfi. Ya. Nah, itu ya tadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, terkait tadi ya pertanyaan yang dilontarkan bahwa ketika kita sudah berjanji sama Allah, maka kita harus tepati ya, walaupun mungkin janjinya itu tidak didengar sama orang lain, tapi itu didengar sama Allah. Apalagi janjinya itu adalah bernazar. Kapan kita ingat, maka itu wajib kita laksanakan. Karena kapan tidak dilaksanakan, maka akan berdampak kepada kita, entah dampak yang dapat di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk memaparkan hasil diskusinya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Adapun contoh janji kepada sesama manusia ialah yang pertama, menepati janji untuk hadir pada pertemuan yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, Pemaparan dari kelompok 2, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita melangkah kelompok 3. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
janji. Balasan tidak memenuhi janji bisa diartikan sebagai kekecewaan karena seseorang tidak menepati janjinya. Contohnya adalah dijauhi oleh teman atau masyarakat sekitar yang Oke, demikian dari pemaparan dari masing-masing kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pemaparan dari atau diskusi dari beberapa kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada? Bukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi di sini saya akan bacakan kesimpulan. Nah, dari tadi 4 kelompok yang telah mempresentasikan, dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa menepati janjilah kepada Allah maupun kepada manusia. Karena kalau kita tidak menepati janji kita ini, terdapat balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, baik di akhirat maupun di dunia kelak. Berikan aplaus untuk Paco. Ya, betul. Jadi dari kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ya, bahwa perlunya kita menepati janji atau memenuhi janji. Apalagi yang pertama ya, kita harus memenuhi janji kepada Allah sebagai pencipta. Kita wajib untuk apa? Taat sama Allah. Apalagi tidak boleh melanggar perintahnya. Apalagi kalau kita sudah berjanji sama Allah, bernazar, maka itu wajib dilaksanakan. Yang kedua, sesama manusia ya. Sesama manusia juga harus kita saling apa? Saling menepati janji kita. Kalau kita sudah janji sama teman atau ada amanah yang dikasihkan, harus untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan. Karena jangan sampai kita dijauhi sama teman kita atau dimusuhi karena kita tidak mampu menepati janji yang sudah kita ucapkan. Terus yang ketiga itu adalah balasan dari memenuhi janji. Jadi kalau kita rajin memenuhi janji, kalau kita berjanjian sama teman kita, maka orang lain akan percaya sama kita. Sebaliknya kalau kita tidak memenuhi janji, maka kita tidak akan dipercayai. Kita akan memiliki banyak teman. Ada yang mau bertanya sebelum kami tutup pertemuan kita hari ini? Nah? Oke, silakan. Ibu, bagaimana kalau ada korban meninggal baru berjanji Bu atau bernazar kalau ini janjinya tidak akan terpati Ibu? Oke, ada yang mau menanggapi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman? Ada? Oke, terkait pertanyaan dari saudari Nadir, kalau ada keluarga kita atau orang terdekat kita sudah berjanji lantas dia meninggal dunia belum melaksanakan janji tersebut, maka ketika nazar itu ketika janji itu tertulis, maka dari pihak keluarga harus melaksanakan. Tapi kalau tidak, ya dari anak semoga banyak mendoakan keluarganya ya. Semoga nazar yang mungkin tidak tercapaikan ya bisa terbalaskan dengan amalan-amalan kebaikan dari orang tersebut. Kita pada pagi hari ini, Ibu kasih tugas ya. Nanti Ibu kirim di GD kelas ya, di GD kelas 11 IPA 5. Yang kita dapatkan dari materi hari ini yaitu adalah pentingnya sebagai kita orang yang beriman untuk selalu menepati janji ya. Karena ciri dari orang beriman itu adalah bisa dipegang ucapannya. Untuk materi kita pekan depan, insya Allah kita masuk materi yaitu mensyukuri nikmati. Bisa mungkin kita mencari materi supaya nanti kita lebih bisa sharing-sharing terkait materi selanjutnya. Kalau lebihnya mohon diampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.